Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat ini semoga kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita isi waktu kita dengan kita mengkaji kitab Safinatun Najah sebagai bahan renungan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga dengan pengajian ini akan menyirami kolbu kita, akan mengasah pikiran kita, sehingga hati dan kolbu kita senantiasa hidup dan bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita awali pengajian ini, kitab Safinatun Najah, dengan kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan kepada penulis dan pengarang kitab Safinatun Najah serta pensyarah kitab Safinatun Najah, yaitu diantaranya Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami, serta Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, serta para guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Wabil khusus guru kita yang mulia Ayahanda Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar SK. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah senantiasa memberikan kemanfaatan dan keberkahan ilmunya kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Al-Fatihata ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami wa Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa Syekhina Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar SK. Nafa'anallahu bi'ulumihim wa bibarakatihim. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa melanjutkan pekajian kita kitab Safinatun Najah masih berkaitan dengan rukun-rukun iman yang jumlahnya ada 6. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selanjutnya iman, rukun iman selanjutnya
yaitu wa kutubihi. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa makna kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Makna kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu al-imanu bil kutubi, at-tasdiqu bi annaha kalamullahi al-munazzalu ala rusulihi alaihimus salatu wassalam. Makna iman, percaya kepada kitab-kitab Allah yaitu membenarkan, meyakini bahwa sesungguhnya kitab-kitab Allah adalah merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-munazzalu ala rusulihi, yang Allah turunkan kitab-kitab tersebut kepada rasul-rasulnya alaihimus salatu wassalam, yang semoga Allah merahmati dan memberikan keselamatan kepada mereka para nabi dan para rasul yang mendapatkan kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta apa yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut adalah merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adanya. Nah, hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia menciptakan, mengutus para nabi dan para rasul-rasulnya untuk menyampaikan tauhid, menyampaikan akidah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Maka untuk menyempurnakan dirinya sebagai nabi dan rasul ketika menyampaikan agama kepada umatnya, agar supaya umatnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibekalilah para nabi dan rasul dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, sehingga ada pedoman, ada guidance, ada petunjuk bagi para nabi dan rasul ketika mereka menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa kitab-kitab. Nah, adapun kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, ada yang memang berbentuk kitab, ada yang berbentuk suhuf. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, Allah turunkan ada melalui malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun turunnya kitab tersebut, pertama Allah turunkan kitab tersebut di Lauhil Mahfuz. Jadi turunnya kitab-kitab Allah ini melalui dua fase. Fase pertama Allah turunkan di Lauhil Mahfuz, baru kemudian dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan kembali melalui malaikat-malaikat Allah, yaitu melalui malaikat Jibril yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sehingga merupakan satu bukti otentik ketika ada kitab, ketika ada suhuf yang dibawa oleh para nabi dan rasul ketika dia menyampaikan dakwah kepada umatnya. Ada kitab Zabur,
yang Allah turunkan kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Ada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan ada juga kitab yang terakhir yang Allah turunkan, yaitu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, para sahabat, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sih caranya turunnya wahyu kepada engkau?" Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, ada kalanya turunnya wahyu itu, ya, melalui lonceng, ya, melalui lonceng yang keras, seakan-akan lonceng tersebut memberikan nasihat kepada diriku sehingga aku faham betul yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau miwara'i hijabin, atau ada suara di balik hijab yang menyampaikan wahyu tersebut, ya. Atau juga, ya, langsung Allah Subhanahu wa taala, ya, menyampaikan wahyu tersebut melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan ada juga terkadang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan langsung kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keistimewaan yang dimiliki oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari kitab-kitab ini, ya, yang jumlahnya ada 4 yang harus kita imani, yang kita percayai, ya, harus betul-betul kita imani betul, ya. Ya. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti juga beriman kepada malaikat-malaikat yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mesti beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tanpa harus membedakan antara kitab yang satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh kita mengimani hanya kepada Al-Quran, tapi kita tidak beriman kepada Injil, Taurat, dan Zabur. Atau kita beriman hanya kepada kitab Injil, sementara kita tidak mau beriman kepada kitab Al-Quranul Karim. Atau kita beriman kepada Injil dan Al-Quran, tapi kita tidak mau beriman kepada kitab Zabur dan Taurat. Karena kitab-kitab ini semuanya adalah merupakan kalamullah al-munazzal ala rusulihim alaihimus salatu wassalam. Karena kitab-kitab Allah adalah satu kesatuan yang merupakan kalamullah yang Allah turunkan kepada para rasul-rasul mereka, ya. Apakah ada pertentangan antara kitab satu dengan kitab yang lainnya? Apakah kitab Zabur, kitab Taurat bertentangan dengan kitab Al-Quran? Ataukah kitab Injil bertentangan dengan Al-Quran? Semuanya dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena satu komando,
satu wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang berbeda di dalam isi kandungan antara Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Ya. Dan yang menarik yang akan kita bahas sedikit adalah Al-Quranul Karim. Nah, dan Al-Quranul Karim adalah memiliki keistimewaan tersendiri sebagai kitabullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mabda'u bi suratil fatihati wa mukhtatimatun bi suratin nas, ya, yaitu kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jalan biwasitoti Jibril, ya, disampaikan oleh melalui malaikat Jibril yang turunnya secara berangsur-angsur, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, wal muta'abbadu bitilawatihi, dan dianggap beribadah orang yang membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim sendiri kitab yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turunnya tidak sekaligus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi berangsur-angsur. Allah turunkan kitab tersebut melalui malaikat Jibril sesuai dengan situasi kondisi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi dan menyebarkan dakwah kepada umatnya secara perlahan-lahan. Maka kemudian pada akhirnya diawali ketika Rasulullah berumur 40 tahun, ketika beliau berada di Gua Hira. Saat itu pertama kali turun wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq. Saat itu Rasulullah didatangi oleh Namus, yaitu malaikat Jibril, dengan mengatakan, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maka kemudian Rasulullah dibimbing oleh malaikat Jibril membacakan beberapa ayat daripada surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekalipun di dalam Al-Quranul Karim kita lihat pertama kali di awal Al-Quran yang tertulis surat Al-Fatihah, padahal yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq. Bagaimana penyusunan Al-Quran sendiri? Ya, penyusunan Al-Quran itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak serta-merta atas nafsu dan keinginan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jibril lah yang mengajarkan Rasulullah bahwa ya, urutan-urutan dalam Al-Quran itu semuanya adalah tauqifi, berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terus sampai akhirnya surat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau setelah melaksanakan haji wada. Turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Saat itu Rasulullah seakan-akan mendapatkan nasihat, mendapatkan satu siraman rohani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agamamu.
wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku senang, aku ridho bahwa Islam adalah agama bagi kalian semuanya. Al-Quranul Karim yang jumlahnya ada 114 surat, 4.440 ayat, adalah merupakan kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu sangat amat luar biasa, dan itu adalah merupakan penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu, sehingga yang terkandung dalam Al-Quranul Karim semua muatannya ada akidah, ada syariah, ada muamalah, ada munakahat, ada faraid, dan semua yang berkaitan dengan kehidupan manusia, semuanya sudah termaktub dan terkandung dalam Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu, dengan kita mengimani dan mempercayai Al-Quranul Karim, mari kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang maha tahu tentang makna daripada kata Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, Al-Quranul Karim, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam isi kandungan dan makna Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kita harus meyakini dan membenarkan apa isi kandungan Al-Quran. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk buat kita. Teruslah kita membaca Al-Quran. Jangan sampai setelah kita semakin dewasa, semakin besar, malah semakin melupakan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dan pedoman buat kita. Inna fil ardi ahlun, di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya di muka bumi ini ada keluargaku. Waman ahlullah, siapa sih keluarganya Allah? Wa ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran, mereka yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidupnya, dan dia terus senantiasa membaca Al-Quranul Karim, sehingga dengan begitu Allah akan senantiasa menurunkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, dengan kita terus bertilawah membaca Al-Quran sebagai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kitab-kitab yang lain kita tidak sempat untuk membaca isi kandungannya, tapi yakinlah isi kandungan daripada kitab-kitab terdahulu yang dibawa dan Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu, yakinlah semuanya sudah terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan sekilas dan sekelumit tentang iman kepada kitab-kitab Allah mampu memberikan manfaat buat kita semuanya, wabil khusus para pemirsa Mari TV di mana saja berada, dan semoga kita menjadi orang-orang yang gemar bertilawah membaca Al-Quran, walaupun hanya satu halaman, satu ain. Mari kita biasakan, kita jadikan hobi Al-Quran untuk bacaan kita. Jangan sampai kita membaca dan melihat status siapapun orangnya, kita baca statusnya, tapi kita tidak mau membaca status diri kita, dengan kita terus mengintrospeksi diri kita dengan kita membaca Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.